Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aman barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SDG Srimulat, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, beserta segenap staf dan relawan, serta teman-teman dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya banggakan. Pertama, pada sejarahnya, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah sebagai tanda syukur atas nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita, baik di kala tempat maupun sendiri. Kita masih bisa bernafas, bersenang, berbahagia, tetap bisa berkumpul dalam acara yang semoga penuh berkah, yaitu menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah tahun 2025. Dalam singkat saya kita sampaikan kepada Nabi sekaligus Rasul alaihi salam, yaitu Al-Mustafa Muhammad. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kalian apa itu Maulid Nabi? Ya, Maulid Nabi adalah momentum bersejarah dan bahagia atas lahirnya seorang Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriah 571 Masehi, dan pada hari ini kita kembali menyambut momentum kemerdekaan ini. Bukan sekedar untuk merayakannya, bukan sekedar untuk menyampaikan acara, melainkan bersama-sama kita berpikir hikmah dari zaman satu zaman Nabi. Apa hikmah yang bisa kita petik kepada Rasul adalah banyak sekali, dan salah satunya adalah pada yang tidak dikatakan bahwa akhlak manusia adalah Al-Quran. Maka kita sebagai teladan bisa mengenal Rasul lebih dekat, kita meneladani beliau dengan cara mempelajari Al-Quran yang baik, dengan menyenangkan dalam hidup keseharian dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah penampilan Ananda Rizky. Itu satu lagi ya, satu lagi baru kita mulai acara kita. Nah, sekarang anak-anak yang ingin tampil maju depan, susun. Nah ya, susun rapi-rapi, susunannya seperti biasa. Nah ya, di sini. Gimana? Oh iya. Ini luang dikomplain ya. Nah, rapi-rapi, tidak rapi, tidak balik ya. Bagus. Kita lagi. Ya, pada ini.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمن ذكري يا نبي الله محمد فمن ذكري أمرت نبي الله محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيبي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وجه الكرم manusia idolatun Habibullah Muhammad manusia pujaanku Nabiullah Muhammad Wahid Isnin Salasa di suatu malam di bulan Rajab Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha subuh 2 rakaat zuhur asar 4 maghrib 3 isya 4 jangan sampai lupa tanggal 27 pada bulan Rajab kita peringati itu hari Isra Mi'raj peringati itu hari Isra Mi'raj bersalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah illadzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang
Masjid Al-Aqsa yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikannya kesehatan, kesempatan, serta kemauan, sehingga kita masih dapat hadir di rumah Allah yang suci ini. Salawat beriring salam senantiasa selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita para pengikutnya sekalian akan mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Aqsa yang saya hormati, baiklah, pada malam hari ini saya akan membacakan susunan acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertepatan pada tanggal 20 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau 13 September 2025 Masehi sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Arsaka Firenda Pranaja dan Sari Ilawanudi. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. Surat Al-Imran ayat 144 sampai 146. Aku berlindung kepada Allah daripada setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu berapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Murtad. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepada pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepada pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ansor yang saya hormati, semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, baik yang membaca maupun yang mendengar, akan mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara ketiga sambutan dari Ketua Masjid Al-Ansor, Bapak Ahmad Firmansyah. Kepada Bapak Ahmad Firmansyah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa arkamu ma'ar raki'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada ungkapan yang paling indah diungkapkan di hari yang berbahagia ini. Tidak lain berselawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami muliakan Ketua Yayasan Masjid Al-Ansor, yang kami muliakan para sesepuh, warga Kampung dalam Jalan Gunung dan sekitarnya, yang kami hormati keluarga besar kami dari masjid ke masjid, karena kata orang-orang tua kita, innamal mu'minu minal ikhwah, setiap muslim itu bersaudara. Alhamdulillah syukur pada malam ini persaudaraan kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sebagai pengurus Masjid Al-Ansor mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan pemuda dan remaja dan anak-anak santri TPA Masjid Al-Ansor ini yang telah melangkahkan kakinya dan mengayunkan tangannya untuk datang ke Masjid Al-Ansor ini. Mudah-mudahan langkah dan ayunan tangannya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nanti. Amin ya rabbal alamin. Di sini tadi kami sempat tegang loh, Pak Ustadz ya. Karena Ustadz tadi berangkat dari Kota Lahat sesudah sholat asar. Tapi di jalan tadi hujan-hujan badai. Kami tunggu dulu ada kita hadir. Lanyakan dulu Ustadznya ke kantor pos. Kami nggak tegang lagi. Paling-paling sasaran yang isi yang bukan Ustadz itu Pak Giono, Pak Yusrijal atau Pak Ramlan. Tapi alhamdulillah syukur berkat niat baik dan tujuan yang baik, Ustadz hadir di tempat kita ini dengan selamat tanpa halangan sedikit apapun. Di sini tak masjid ini untuk semua golongan tak. Jadi istriku bukan, aku dibesarkan di komplek Muhammadiyah. Jadi kami tak pernah lewat masalah salawat. Dia pakai sayyidina, aku jah. Jadi langsung kami tak pernah lewat ya, man. Dia karena itu penatik sama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kami Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tetap dapat syafaatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan anak-anak kami tadi hebat. Anak-anak kita siapa? Mana anak-anak kita siapa tadi? Sintara Rasul. Ya, jangan berpaling sama Rasul. Kamu berpaling sama Rasul, kakek kita kecelakaan. Jadi kita tetap konsisten. Kita Nabi kita satu, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga kami maaf ya. Kami tadi bagi kesalahan. Pecah-pecahnya yang tak dapat. Maaf ya. Insyaallah kami doakan dulu. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak dapat kesalahan tetap diberi kesehatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tak, kami persilakan tak. Nah, sampai jam 11 tidak apa-apa. Karena ini malam minggu. Yo. Oh, stamina agak tahan. Jadi saya sebagai pengurus masjid, pada bapak, pada ibu dan adik-adik, saya mohon maaf apabila kata-kata saya yang kurang berkenan. Sebagai dikit, untuk adik-adik kita tetap tampil ya. Karena di Masjid Al-Ansor kita, alhamdulillah syukur banyak melahirkan ustaz-ustaz di sini. Tapi tidak semuanya ustaznya pertama tampil di sini betul. Tapi karena jam terbang, dalam syukur, tapi tidak menunggu ustaznya, sahabat. Tapi alhamdulillah syukur tidak mau kita. Sering dipakai di forum-forum yang besar. Jadi kepada adik-adik, tetap semangat, tetap istiqomah, tetap latihan terus, tetap tampil dia, salah pun tidak apa-apa. Daripada tidak merasa menang. Karena kalau kita takut salah, kita kata materi, kita kata bahan untuk disampaikan. Jadi tetaplah, teruslah berlatih terus, tampil terus. Insya Allah adik-adik yang jadi Ustaz Rizky mantap tadi ke depan latihan terus ya. Yang ngaji tadi tapi ke Ustaz. Yang lain-lainnya cukup banyak nih tak. Produk-produk kami ini insya Allah produk-produknya istiqomah tak. Ustaz itu juga harus bersyukur tak. Di sini kegiatan di Masjid Al-Ansor ini Selasa malam Rabu, Sabtu malam Minggu pengajian tak. Jadi juga anak-anak santri ini yang tampil ini anak-anak dari Masjid Al-Ansor ini. Ini yang dituakan Pak Yusrijal, Pak Sugono, Pak Ramlan, Pak Sarjono dan bapak-bapak yang lainnya yang mendidik kami untuk berani tampil di depan kita. Jadi kami terima kasih kepada orang-orang tua kami yang telah mendidik kami ini. Mudah-mudahan amal baiknya, perbuatan baiknya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kami sampaikan. Untuk itu, karena kata wong ini kalau kita sudah kenyang, dengarnya mantap ceramahnya, tidak bimbang lagi. Nah, untuk itu kami persilakan Pak. Kalau Ustaz tadi sampai jam 11 kalau sanggup, kalau tidak apa-apa. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, ceramah Maulid Nabi Muhammad yang akan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad LC. Kepada Ustaz kami persilakan. Cek 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua RT RW yang sempat hadir, kami hormati tadi ada Ketua Yayasan Masjid Al-Ansor, izin Pak. Yang kami hormati segenap kepengurusan Masjid Al-Ansor, dan yang kami hormati, kami banggakan Bapak dan Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang insya Allah kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Semoga itu semua akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat mengiringkan salam kehadiran junjungan kita, suri tauladan uswah terbaik bagi kita semua, Nabi akhir zaman yang kelak beliau yang akan insya Allah menjadi penolong bagi kita semua, rahmatan lil alamin fid din wa dunya wal akhirah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan istiqomah menjadi umat beliau hingga akhir hayat kita. Puncaknya kita selalu berharap lewat ikhtiar kita, lewat doa kita, kita ini bagian dari umat-umat beliau yang akan beliau berikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya minta maaf dulu Pak, membelakangi katanya. Bukan maksud kurang ajar, izin Pak. Cuma dibisikkan tadi biar kejengoan. Biar kejengoan. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada warga sekitar, khususnya kepengurusan Masjid Al-Ansor, memberikan kesempatan bisa silaturahim. Insya Allah ini silaturahimnya silaturahim dalam kebaikan. Dicatat melalui malaikat-malaikat, ini akan menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Wabil khusus kita hadir di sini, minimal mungkin menjadi bukti bagi kita, memaksakan diri kita bagi yang terpaksa untuk hadir di masjid ini, sholat berjamaah, kemudian kita melaksanakan, memperingati, mendengarkan kisah dan lain sebagainya tentang manusia yang agung, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terima kasih banyak. Insya Allah kaget kita seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Akan ada orang nanti berbondong-bondong nak masuk surga lewat satu pintu atau pintu-pintu yang lainnya. Siapa tahu kita ini malam ini akan jadi penyebab kita khususnya yang ada di dalam masjid ini kaget dibimbing oleh ketua yayasan, diikuti Pak RW Pak RT, kita masuk pintu surga yang sama, lewat asbabnya apa? Karena kita bagian dari pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa Pak, kami bagian terakhir. Pas pintu terakhir, giliran terakhir, kami ikut masuk. Di pinggir itu ada apa? Yang penting masuk dulu. Pun kalau tidak nanti ajak kami. Oleh kami mungkin dari orang luar, dulu perasaan Ustaz Muhammad yang isinya. Di mana dia? Kita izin ke malaikat cari
memberikan syafaatnya insyaallah asbab kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi terima kasih, sambutannya sangat luar biasa Bu. Walaupun tadi disampaikan sesat kami tadi padahal sebenarnya tidak asing kami di sini kan. Cuma karena kami tadi nak ngejar maghrib bahasanya tadi, jadi agak manon menuju masjid akhirnya kelewat jalan pos tadi ke sana lagi masih jauh tadi kan. Tapi alhamdulillah masih sampai tadi baik langsung diajak makan dulu gitu. Nah ini jaknya ada sesuatu, ada undang di balik bakwan ini kan. Tapi alhamdulillah kami tadi tidak usah lama kan. Kami tak nolak 2 kali kami kan. Jangan sampai kaki 2 kali tak ngajak lagi kaki. Tapi alhamdulillah sudah makan, diajak ke rumah tadi, luar biasa. Kami hadir dari Lahat lewat undangan beberapa hari yang lalu untuk silaturahim, bukan nak ngajari, bukan nak nyeramani, gitu kan? Karena kami yakin yang di belakang kami ini kiai besar kalau, terlihat dari pancaran aura-aura mukanya tak sebanding. Tapi karena kesempatan ini kami diamanahkan, izin kami, kami berdua dengan Kanda Fikri dari Lahat, dari sama-sama dari Kementerian Agama, alhamdulillah bisa silaturahim di sini. Jujur nak masuk masjid tadi Kak Fikri, ini masjid apa hotel? Itu kan kita percaya kan. Tapi alhamdulillah, memang sebenarnya ini Pak, jangan kalah, rumah Allah ini harus kita, bukan makmurkan bangunannya baik, tapi kalau kami lihat tadi bukan hanya bangunannya, jamaahnya pun makmur juga. Alhamdulillah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Setuntas mungkin kenalan sudah dikenalkan. Kita memperingati Maulid Nabi Muhammad yang penceramahnya Ustaz Muhammad. Tapi namo samo kalau akhlak, etika dan lain sebagainya tak nyampai seujung kukunya gitu kan. Nah jadi mohon izin. Kalau asli kami Oku Timur, tinggal di Lahat Blok C. Kami tak asing pagar alamnya karena rumah kami wong Tanjung Sakti di Dusun Baru sebelum kantor camat di pinggir jalan sesudah pesantren itu. Nah, jadi kami asli Tanjung Sakti tidak asing maksudnya ke sini. Apalagi kantor kami Kak Fikri, kadang setiap bulan ke pagar alam kan lewat bisnis beliau dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak sekalian, alhamdulillah itu perkenalan singkat kita. Sekaranglah sudah 8:30. Masih kuat Bu? Masih belum mulai apa-apa gitu kan. Tapi insya Allah kuatkan. Ini momentumnya tidak setiap malam, tidak setiap minggu, bahkan tidak setiap bulan. Dan kami yakin ini hadir bukti bahwa bagian cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, alhamdulillah. Yang ingin kami sampaikan pada yang pertama ini adalah Bapak Ibu, jangan kita remehkan kehadiran kita di masjid ini sesuatu yang tidak ada nilainya. Tapi kita harus iktikadkan dalam diri dan hati kita. Kita harus hakul yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kami yakin tidak nanti yang terpaksa hadir ini. Sekali lagi, apa kita dapat kabar, kita akan memperingati, akan menceritakan akhlak seorang yang kelak akan jadi juru selamat kita. Siapa beliau? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap berdoa lewat ikhtiar ini, bukti cinta kita kepada Rasulullah. Insya Allah kita akan selamat dunia, lebih-lebih nanti dia di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran dalam surat Yunus ayat 58, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falihadika falyafrahu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah dengan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala,
Dalam tafsir rahmat di situ itu diartikan bahwa itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selaras dengan ayat Al-Quran yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Padizalika, dengan rahmat Allah turunkan kepada kita, padizalika falyafrahu, bergembiralah, senanglah. Dengan apa? Dengan hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, di langit dan di bumi, ketika akan lahir seorang manusia yang mulia ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya bergembira, hidup maupun yang mati, benda hidup maupun benda mati, semuanya menyambut bergembira. Hanya satu yang tidak gembira, hanya satu yang tidak senang. Siapakah dia? Diceritakan oleh dalam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, dikatakan bahwa ada satu orang yang tidak senang dengan kelahiran Nabi ini, yaitu iblis. Dalam kitab itu beliau mengatakan, anna iblisa ranna arba'a rannahi. Sesungguhnya iblis itu berteriak, tak senang, nangisnya tak senang. Dengan apa? Dengan kehadiran ada 4 hal dalam 4 keadaan. Yang pertama apa? Jadi iblis itu dia tidak senang dengan 4 hal ini. Yang pertama itu adalah hina lu'ina wahina uhbito. Yang pertama, yang kedua itu ketika iblis dilaknat dan diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama karena dia dilaknat, kedua karena diusir dari Allah dari surga. Atas apa Bapak Ibu? Di sini ada inti poinnya. Karena iblis itu ada kesombongan dalam dirinya. Ini asal muasal iblis diusir. Iblis diusir itu asal muasalnya karena itu. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, setelah selesai dihadirkan di depan para makhluk, di langit, seluruhnya itu disuruh sujud. Semuanya sujud kecuali iblis. Ketika ditanya kenapa tidak mau sujud, wahai iblis, apa kata iblis? Ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia, wahai Tuhanku. Sombong iblisnya tadi. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku ini diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Mana aku nak sujud dengan dia? Maksudnya seperti itu kan? Dan galak sujud. Akhirnya dilaknat dan diusir. Itu yang kedua. Yang ketiga, iblis tak senang. Itu adalah hina wulida Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya seluruh makhluk senang, hanya iblis ketika Nabi Muhammad dilahirkan, dia tidak senang. Kepanasan, cacing kepanasan. Yang keempat itu hina nuzilat al-Fatihah. Ketika surat al-Fatihah, iblis juga tidak senang. Artinya banyak fadilah yang terkandung, yang tersimpan dalam surat Al-Fatihah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Terus yang menjadi pertanyaan, apa yang perlu kita angkuh dan sombongkan? Semua manusia saja yang tidak hidup sezaman, artinya yang tidak termasuk golongan umat Muhammad, mereka yang hidup makhluk mati senang terhadap Rasulullah ini. Kita selaku umatnya yang di akhir zaman ini, yang pernah diceritakan Nabi ketika duduk dengan para sahabat itu, aku rindu dengan saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, bukankah kami ini saudaramu, wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kalian bukan sahabat, bukan saudaraku, kalian itu sahabatku. Tapi saudaraku itu adalah mereka yang hidup kelak di akhir zaman. Kita termasuk yang tidak pernah melihatku, walakinnahum yu'minuna bi. Akan tetapi mereka itu, kita semoga dalam golongan itu, beriman dan percaya kepadaku. Mereka
adalah saudaraku. Kita belum apa-apa lah sudah jadi bagian yang dirindukan Rasulullah. Jadi tak nanti alasan kalau kita tak cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah bijaknya ulama-ulama kita dulu. Ulama-ulama kita dulu, orang tua kita dulu, mohon maaf, diadakannya peringatan Maulid ini. Maulid ini bukan ritual, tidak nanti ritual itu, tapi hanya sebagai wasilah cara kita untuk lebih mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga lahir, tertanam, terpatri dalam jiwa kita kecintaan kepada beliau. Tak kata ritual itu sini kan? Kata ritual-ritualan, tapi cara dikenalkan dengan Rasulullah. Anak-anak berani tampil itu kan. Mohon maaf walaupun tak bersuara dari tadi ibu di sini, tampillah bangga, pasti balik bercerita dengan ibunya. Aku tadi lama juga tadi kan. Walaupun tadi tak bersuara apa-apa, mentalnya mulai dibangun. Itulah nanti insya Allah akan jadi generasi-generasi, bukan hanya untuk di sini, pagar alam semuanya, bahkan untuk seluruh Indonesia, akan memberikan kebaikan untuk agama Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Apalagi Polri tadi Pak, tinggal dikembangkan. Suara vokalnya lagi jadi dan itu, tinggal dikembangkan, insya Allah akan jadi Polri nasional dan internasional. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berbicara dengan Rasulullah ini, Nabi Muhammad ini, kalau nanti kita bahas tak akan habis waktu, bukan hanya malam ini, tapi yang paling terpenting adalah kita selaku umatnya ini, walaupun Rasulullah itu sudah tidak ada, Nabi itu dalam kategori wafat, tapi Nabi itu secara ruhnya selalu hadir bersama kita. Minta-minta hadir juga di majlis ini malam ini. Cingoi kita satu persatu ditandoinya ini kan, sehingga kita akan menjadi umatnya yang akan beliau berikan syafaat nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perjuangan Rasul ke kita umatnya di akhir zaman ini luar biasa. Ibu cinta kepada anaknya itu punya batasan waktu. Ibu cinta ke anak itu ada batasan waktunya, minimal cuma di dunia. Tapi kalau Rasulullah cinta ke kita umatnya yang beliau tidak pernah jenguk kita ini, itu luar biasa. Bahkan sampai di akhirat digambarkan dalam Al-Quran itu Bapak Ibu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada ketika kita nanti dibangkitkan dari alam kubur kita nanti sudah tidak peduli lagi. Walaupun di samping ada suami kita, di samping ada istri ataupun anak-anak kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Tapi ada satu manusia, yang beliau telah akan mencari umatnya di setiap penjuru. Setelah ketemu ini umatku, berikan syafaat dia ya Allah. Didoakan kita sampai semua kita itu nanti habis, dicari oleh beliau. Siapa beliau? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kita baru masuk inti ini. Jadi yang perlu itu kita contoh. Nak niru Rasul tak mungkin gitu. Nak niru, nak nyamoi setengahnya tak mungkin. Tapi minimal kita perlu mencontoh. Yang pertama tentang kehidupan sosial beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, rumusannya, nak jingok seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik hubungannya dengan Allah itu mudah. Cukup jingok hubungannya dengan manusia. Kalau hubungannya dengan manusia tak bagus, berarti ada yang cacat hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi itu mengatakan seperti ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, haruslah berbuat baik kepada tetangganya. Jangan sampai Bapak Ibu, mohon maaf,
Kalau kita tak katik misalnya lagi, kita pergi. Ada yang bertanya, mana bapak si itu? Lagi pergi ke Jakarta. Dijawab oleh Alhamdulillah, kita minta tidak balik lagi. Tak pulang lagi. Kenapa? Mungkin kita tak bagus dengan tetangga kita. Tapi kalau ditanya, mana bapak si anu? Lagi pergi, gitu kan? Misalkan lama udah kejenguan, dirindu uang kita pak. Kapan dia balik? Kapan dia balik? Kenapa? Selama ini bagus dengan tetangganya, dengan sanak keluarga dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak baik, galak misalnya kita ganggu mereka lewat omongan, ada sendal bagus di depan rumahnya kita ambil, tidak untuk dipakai, ambil setelah kita buang, jahil, galak utang tidak bayar. Nah, hal-hal yang seperti itu bukan dirindukan bu, tapi disumpahi, dihindari. Mintalah tidak balik-balik lagi dia dari tempat ini. Mintalah dia tidak balik lagi. Tapi kalau yang kita balik tadi, mana dia tadi? Insya Allah dia cepat baliknya. Nak mau disuruh cepat balik, mungkin nak pinjam duit lagi, nak perasaan lagi dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah itu, akhlaknya itu luar biasa. Ketika lewat diludahi oleh seorang wanita Yahudi. Kalau kita baru sekali belum kembali ke kita, mungkinlah sudah jadi masalah. Tapi Rasul tidak diludahi, disumpahi dan lain sebagainya. Wanita Yahudi ini sakit, dibesuk, dijingoi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlak yang luar biasa. Kalau ada pertikaian antara dua orang, itu siapa yang paling mulia di antara mereka? Yang paling mulia di antara mereka ketika sedang bertengkar itu adalah yang pertama minta maaf. Berat tak minta maaf dulu? Jangan ngomong tidak boleh. Minta maaf itu berat. Kenapa? Gengsi. Benar tak? Benar. Gengsi. Tapi kata Rasulullah, yang pertama minta maaf itu kedudukannya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasul dimuliakan oleh Allah. Ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya dalam keadaan sakit, ini beliau contohkan. Beliau naik mimbar saat itu dalam keadaan sakit. Wahai para sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, seandainya kata Rasulullah, Allah memberikan dua pilihan kepada kita. Pilihan yang pertama, kita diberikan kesempatan hidup selama-lamanya di dunia dengan para sahabat kita. Atau pilihan yang kedua, kita akan bertemu Rabb kita karena kita rindu kepada Dia. Maka niscaya pilihan kedua ini yang akan kita pilih. Umar, Abu Bakar, Sa'ad bin Abi Waqqas yang saat itu ada di situ, nangis dia. Pertanda apa ini? Pertanda jangan-jangan ini akan berakhir risalah kenabian Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melanjutkan, maka daripada itu, wahai sahabat-sahabatku, kalau aku pernah berbuat zalim kepada kalian, pernah berbuat salah, maka aku nak minta maaf. Bahasa Indonesia itu, aku nak minta maaf, gitu kan? Bahkan kalau ada yang ingin mengkisos, sekarang silahkan. Aku tak galak, kaget dituntut di akhirat. Padahal Nabi tak perlu beliau ngomong seperti itu mestinya. Tapi Nabi minta maaf duluan dalam kondisi sakit. Sahabat ini diam dulu, tak mungkin nak berani kita nak ngomong dengan Rasul itu kan. Sahabat itu cintanya kepada Rasul melebihi cinta dengan anak, istri dan lain sebagainya. Tiba-tiba dalam keheningan dari pojok masjid Tuba, ibu, ada satu sahabat yang nunjuk tangan. Ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah, nak nuntut balas. Sahabat yang jingok tadi itu terpecah keheningannya. Heran ada seorang sahabat. Ketika diperhatikan, sahabat tadi itu bukan orang munafik, orang yang beriman. Orang yang
beriman. Sehingga maju kata Rasul, ta'al, maju ke sini kata Rasul kan. Setelah maju sahabat tadi, namanya sahabat tadi Ukasyah. Ada apa wahai Ukasyah? Apa yang pernah aku perbuat kepadamu? Kata sahabat tadi, wahai Rasulullah, dulu waktu akan perang Badar, tak sengaja, judulnya tidak sengaja, tongkat yang engkau gunakan untuk membariskan pasukan pada waktu itu kena bahu, tak sengaja. Sakit Rasul waktu itu kata Ukasyah tadi. Sekarang aku nak nuntut balas. Sahabat tadi langsung ada yang berteriak, wahai Ukasyah, jangan kurang ajar. Kalau kau nak nuntut balas, kumpulkan ke kami baik. Atau sahabat-sahabat tadi, nak 10 kali juga tidak apa-apa. Apa kata Rasul? Biarlah, itu tanggung jawab aku dengan dia. Jadi Ukasyah tadi silahkan kata Nabi. Ngomong Ukasyah tadi, wahai Rasul, dulu, sekarang aku tak punya tongkat, dikasih tongkat atau cemeti. Apa kata Rasulullah? Kata Ukasyah, dulu ketika tongkat menyentuh tubuhku, itu aku posisinya tidak berpakaian, tidak berbaju. Tambah panas sahabat-sahabat tadi, Pak. Tapi apa kata Rasul? Biar ini tanggung jawabmu dengan dia, daripada nanti akan menjadi urusan ketika di akhirat. Akhirnya apa kata Ukasyah? Diambillah baju, Rasul buka bajunya yang putih, tapi Nabi saat itu dalam kondisi lemah. Karena dalam riwayat sakit itulah yang akan mengantarkan beliau sampai meninggal. Gitu kan? Ukasyah tadi megang tongkat, siap untuk memukul Nabi, tapi ketika sudah dekat, tongkat tadi dibuang. Nabi dipeluk dan dicium. Sahabat tadi ribut lagi. Nah, apa ini? Maksud sekarang, Pak, kita di masjid tiba-tiba kan, buka baju kedua masjid, bisa kedua yayasan, kita cium-cium ini, mungkin viral. Nah, apa ini sesama lanang katanya kan? Ini kan? Tapi sahabat tadi itu dicium ini. Nabi bertanya, apa itu Ukasyah? Mungkin saya itu kan? Apa kata Ukasyah? Wahai Nabi, wahai Rasul, kalau masalah perkara pundak tadi, tidak usah dipikirkan lagi. Lama aku lupa tuh. Tapi aku tak galak. Tadi Rasul Nabi mengatakan seolah-olah Nabi ini nak berpisah dengan kami. Jadi sebelum berpisah di dunia, aku pengen kulitku ini bersentuhan dengan kulitmu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi, Bu? Nabi bersabda, barang siapa yang kulitnya bersentuhan dengan kulitku, maka akan haram disentuh oleh api neraka. Luar biasa kan? Nabi yang dalam keadaan sakit minta maaf, yang mestinya nyuruh Abu Bakar, Abu Bakar tolong sampaikan kalau ada ini. Tapi Nabi nak langsung minta maaf atas dasar perbuatan yang sebenarnya Nabi tidak pernah melakukan kesalahan kepada para sahabat, tapi Nabi langsung minta maaf. Dan sahabat menunjukkan kecintaannya kepada Nabi tadi dengan sesuatu yang unik mungkin kita lihat, tapi sesuatu yang luar biasa. Balasannya didoakan Nabi terhindar dari api neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya yang harus kita tiru dari akhlak Rasulullah SAW itu yaitu tentang banyak hal, tentang ibadah beliau, tentang ibadah. Nabi itu wongnya yang tak enakan, Pak. Kalau di sini kita punya sifat yang tak lemahan, berarti kita memiliki sifat Nabi yang tak kelemahan. Salah satu contoh, Nabi itu suatu ketika habis selesai subuh jam 6-an, mungkin lah sudah agak siang lah, jauh dari subuh, buka tudung nasi. Ketika buka tudung nasi tadi, Aisyah tadi belum masak. Pas lagi buka tudung nasi tadi, Aisyahnya keluar dari kamar. Apa respon Nabi? Aisyah, aku hari ini puasa katanya. Padahal Nabi tadi nak makan sebenarnya kan? Tapi untuk jaga perasaan istrinya tadi, Aisyah, aku hari ini puasa. Karena puasa sunat itu boleh niatnya setelah fajar. Jam 6 kita niatnya
sholat apa puasa Senin atau Kamis, tapi dari subuh tadi belum ngopi bang, belum merokok, belum habis gado-gado dan lain sebagainya, belum nyicip apa-apa. Nabi niat puasa. Sebenarnya banyak hikmah, boleh kita berpuasa. Hikmah yang lainnya tadi, tak galak nyakiti perasaan istrinya, seolah-olah biar tak keenaan. Akhirnya Nabi ngomong puasa. Dijawab apa oleh Aisyah? Oh ini alhamdulillah kalau saya itu Rasul, katanya kan. Tidak perlu nak masak lagi. Padahal uang nak jaga perasaan Aisyah tu lah. Atau satu sahabat ketika sholat subuh, ketika sholat berjamaah datang terlambat. Namanya ini Bakroh, sahabat ini. Ketika datang, Nabi dan sahabatnya lah sholat. Itu kan posisinya lagi ruku. Allahu Akbar. Sahabat ini tadi, Bakroh tadi, datang pas di pintu lagi ruku. Inisiatif Bakrohnya dari Pak, langsung belok Allahu Akbar di pintu tadi Pak, di situ gitu kan. Sambil Allahu Akbar langsung ruku, berjalan dia, nyari barisan ke depan, gitu kan? Mana sholat itu kan? Dari depan pintu langsung Allahu Akbar ruku, nyari barisan dia ke sini, nunggu gitu kan? Tapi apa? Setelah sholat dicerita dulu ke Nabi, wahai Rasul ternyata sholatku seru katanya. Seru cak mana wahai sahabat? Tadi posisi ketika sudah sholat Nabi, aku datang terlambat lagi ruku. Aku tak galak ketinggalan rakaat. Aku tak sempurna imam dengan Nabi. Akhirnya aku takbir ruku sambil ruku tadi sambil berjalan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Senyum baik Nabi. Ya sudah tak apa-apa. Tapi besok jangan ulangi lagi. Jangan ulangi lagi. Jangan jadikan kebiasaan. Itulah hebatnya. Kemudian kita berbicara masalah sholat fajar, ya kan? Ada kan hadis Nabi, rakaataini minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum fajar. Kita bahasnya sebelum, Pak, apalagi sholat fajarnya, sholat subuhnya. Sunnahnya baik, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Apa dunia dan seisinya, Pak? Apa artis-artis Indonesia, kebun kopi, kebun teh dan lain sebagainya. Tak tadi apa-apanya dibandingkan dengan 2 rakaat sebelum fajar tadi. Tapi masalahnya nih Pak, pahala ini tak kecingoan. Seandainya pahala kita lakukan itu kecingoan, harus nambah 2-3 tingkat lagi Masjid Al-Ansor ya Pak. Misalkan kita sholat subuh, sholat wajib, pahalanya 1 kebun teh misalnya kan. Kecingoan pahala dari mata kita. Aku yakin masjid yang ada seluruh dunia ini tidak akan pernah sepi. Masalahnya pahalanya tak kecingoan baik dari dunia dan seisinya, apalagi dengan sholat subuhnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, seiring jalan hidup ini kita perlu belajar. Belajar itu tidak menuntut usia. Makanya Rasulullah SAW itu walaupun sudah meninggal, Rasul itu meninggalkan 2 pusaka. Apa pusaka itu? Al-Quran dan Sunnah. Kalau di sini aku yakin lah pintar kalau ngaji. Al-Quran itu peninggalan Rasul yang harus kita jaga sekaligus lestarikan. Lestarikan itu artinya apa? Baca. Tak usah malu, tak usah malu. Apalagi tadi 2 kali jadi baik, 2 kali pengajian. Walaupun lah tua gigi bertinggal 2 misalnya Bu. Tak apa kalau mau misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita ini tadi Bismillahirrahmanirrahim. Tak baca maksudnya menggigit tinggal 2 kan? Tapi tak boleh kita malu. Tak boleh kita putus asa. Karena kewajiban menuntut ilmu agama itu minal mahdi ilal lahdi, sampai ajal terputus, nyawa kita tidak kaki lagi. Itulah batasan akhir menuntut ilmu. Belajar terus Al-Quran. Cuma tahu diri tapi Bu, tahu diri macam mana? Kalau kita belajarnya, kalau kita tak sempurna lagi nyebut tadi, jangan pakai ini keluar. Ini biasanya berebut mic nak latihan, tapi tidak di sini, tempat lain. Nak berebut mic, yang berbismillah tadi tak jelas.
Wong tahlilan misalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia tadi ya ilaha illallah, ya ilaha illallah. Gak jelas lagi, tapi semangatnya luar biasa. Dalam belajar ilmu agama, membaca Al-Quran khususnya, bukan masalah fasihnya yang dinilai itu adalah kesungguhan dan semangat belajarnya. Benar dong? Jangan kita berpuas diri, walaupun terbata-bata, walaupun terbata-bata. Makanya kalau bulan Ramadan itu ada istilah, saling simak, gitu kan, ngaji dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, bagusnya ngaji puncak itu agar ada yang tahu salah kita di mana, dan jangan pula yang ngajari, lebih kita yang belajar daripada yang ngajari, kan? Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa? Agar hidup kita ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekali-kali kita ini merenung terhadap siapa? Merenung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah tak kita merasakan Allah itu selalu ada di dekat kita, bahwa kita itu pasti butuh dengan Allah? Ibu kalau nak tahu, nak jingok Allah, kekuasaan Allah itu, coba ibu lihat lubang di hidungnya sekarang. Ada berapa lubang hidungnya, Bu? 2. Ngadap ke mana, Bu? Ke bawah. Coba kalau ngadap ke atas. Pernah tak kita berpikir? Karena dalam Al-Quran Allah pun suruh kita berpikir. Wa fi khalqikum afala ta'qilun. Dan terhadap ciptaan-ciptaan Allah itu, pernah tak kita pikirkan? Hidung ada 2. Misalkan kita sakit sebelah kiri, masih bisa bernapas sebelah kanan. Lubangnya ke bawah, coba seandainya lubangnya ke atas. Musim hujan cari ini nak berkurung di rumah pulang, gitu kan? Tapi pernah tak kita berpikir? Mohon maaf, misalkan mulut kita dengan tempat kita buang air besar itu ditukar ke? Cak mana rasanya? Makanya penyusun di dalam surat At-Tin kan, bahwa manusia itu diciptakan itu dalam keadaan di ahsani takwim, dalam tertata sempurna. Ada kepala, mata, kemudian hidung, semuanya tersusun. Coba mata misalkan sikok besar di tengah-tengah sini belum, nak bertemu beta takut, gitu. Jadi kita harus banyak bersyukur dengan penciptaan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan semangat belajar inilah, ada cerita ini, Bu. Ini ceritanya tentang ada suami istri yang baru nikah. Apa bahasanya tuh? Pengantin baru, pengantin anyar. Mungkin sering dengar. Pengantin anyar ini rajin sholat. Pas masuk waktu sholat maghrib, sholat itu suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum. Karena pas sudah baca surat Al-Fatihah, waladhdallin, amin. Yang laki ini tadi cuma hafal surat Al-Ikhlas, cuma hafal surat Al-Ikhlas itulah. Akhirnya apa? Ya sudah, belajarnya jadi mantap, orangnya mantapnya. Akhirnya apa kata suami tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Istrinya tadi di belakang manggil kakaknya tadi kan. Iya, adik-adik pikirannya tadi kan, Qul huwallahu ahad, disangkonya manggil adik tadi kan? Karena dalam sholat, kalau ngomong berdosa, batal sholat ini. Jadi manggil pula dipanggilnya dengan ayat pula dengan surat. Surat apa? Surat Al-Falaq. Jadi Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Nah, akhirnya kata lakinya, aku pokoknya manggil ya. Loh, tadi kakak manggil aku. Akhirnya apa? Batal sholatnya tadi kan. Nah, ini guyon baik. Sikok lagi. Ada ibu-ibu, lah seharian buat adonan
untuk nak buat opak kemplang. Dapat makan. Masuk waktu subuh sholat, ya kan? Dijemputlah kemplangnya tadi di depan pintu, ya kan? Sholat zuhur. Tapi dalam sholat tadi kecinguan tempat jemurannya tadi. Lagi Allahu Akbar, ya kan? Sholat, ya kan? Tiba-tiba ada kumpulan ayam datang. Posisi lagi sholat, kecinguan dia tadi. Nah, ya kan? Bingung. Nak diusir batal sholat, dilanjutkan sholat. Kemplang tadi sayang lalu buatlah berjam-jam. Akhirnya apa? Jurusnya keluar lagi akalnya. Tetap surat Al-Ikhlas tadi lalu. Qul huwallahu ahad. Allahus. Nyebut Allahusnya tadi sambil baca sambil ngusir ayam. Hus sobat, ayamnya berlari, sholatnya dapat. Tapi nggak perlu dicontoh, nggak sah sholat kalau dia dulu, jadi itu guyonan kita baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu akhlak Nabi yang perlu kita contoh lagi itu adalah Nabi itu seorang yang dermawan. Dermawan itu apa? Rajin berbagi. Apapun yang dimiliki Nabi, kalau ada orang yang ingin minta tolong pasti Nabi kasih. Walaupun itu adalah barang terakhir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini susah kita tiru. Ada duit 20.000. Itulah untuk jatah kita makan hari ini misalnya. Ada uang nak minjam. Nah, Nabi kalau posisi itu dikasih dari 20.000 tadi. Urusan lapar itu kaget. Kalau kita belum tentu, Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, makanya sedekah itu, paradigma kita di Pak Bu, kalau sedekah itu akan menghabiskan harta. Makanya Islam mengajarkan konsep sedekah itu jangan nunggu duit banyak, jangan nunggu kaget. Karena semakin kita banyak rezeki, banyak harta, tambah malas sedekah. Yakinlah, sedekahlah sebagaimana kita mampunya. Konsepnya harus ikhlas, gitu. Karena misalkan seperti ini, yang sedekah 10.000 itu bisa lebih mulia di sisi Allah dibandingkan sedekah 100.000. Itu atas dasar apa? Yang 10.000 ini tadi duitnya cuma 20.000, nanti upahan nurun ke barang di toko digaji 20.000 sehari. Karena biasa kita sedekah dimasukkan dalam masjid 10.000 untuk makan sehari ini. Yang 100.000 tadi duit jadi 100 juta, yang ngasih infak 100.000. Diingat-ingat pulau, gitu kan? Kakek kalau ada yang warna merah, aku yang infak tadi. Nah, gitu kan? Nah, artinya apa? Yang penting itu bukan masalah kecil besarnya, tapi kita ikhlas dan jangan tunda untuk sedekah. Nah, ini ada cerita begitu. Di Mesir itu, alhamdulillah kami pernah diberikan kesempatan ke sana. Saking rumah-rumah di sana itu kan padang gurun, barang pasir, bukan kayak kita yang banyak air, Pak ya. Di sana itu, jadi burung-burung ini itu susah nak cari makan, nak cari minum. Kreativitas ibu-ibu atau warga di sana itu, mereka itu menyediakan belanga, apa belanga? Nampan tempat air, baskom besar di depan rumah masing-masing diisi air untuk apa? Untuk dikonsumsi, diminum oleh burung tadi. Kalau habis diisi lagi, habis diisi lagi. Sedekah dengan burung, sedekah dengan burung, besar pahalanya, makhluk hidup, sedekah dengan burung. Dan nanti apapun kita itu sedekahnya itu dilestarikan di sana, sedekah dengan burung mereka, gitu kan? Itu luar biasa. Nah, kita yang walaupun hidup kekurangan, karena sebelum kita ini nikmat dicabut, Pak, mumpung ada kesempatan, kalau nikmatnya lagi dicabut lah susah. Coba perhatikan, wong-wong yang ada di rumah sakit, yang mungkin kunci mobilnya mereka terputar sampai setiap hari itu, saking banyak mobilnya, rumahnya mengkilat bertingkat-tingkat itu. Kalau lah di rumah sakit, lah di ICU, kita tanya apa yang dia pengen. Jawabannya itu sih kok pengen
sehat, tak galak pengen mobil dan lain sebagainya. Artinya apa? Mumpung ada kesempatan, kesempatan jangan kita sia-siakan. Bahkan Bapak Ibu, ketika Allah itu menghendaki mencabut kesenangan harta kita itu tanpa harus mengganggu harta kita, tanpa harus dihilangkan harta kita, kita bisa dibuat sengsara oleh Allah. Contohnya, seorang ibu-ibu, ibu-ibu gimana kan? Seorang ibu-ibu ketika ia sudah mempunyai kemewahan, mungkin emasnya lah, lemari penuh, dirang sepatu di mana-mana lah, banyak mobil banyak dan lain sebagainya. Tapi dia di rumah itu sering menyendiri, sering melampiaskan keduniaannya dan lain sebagainya, sering makan tinggal makan, tapi dia tidak menikmati dunia. Kenapa? Karena Allah cabut kenikmatan lainnya. Ternyata setelah diselidiki apa? Dengan penuh harta tadi, dengan penuh kekayaan dan lain sebagainya, fasilitas tadi, pas ditelusuri suaminya ternyata tergoda janda tunggal. Harta kita tidak diambil, tapi nikmat yang lainnya diambil. Itu jangan sampai itu ibu. Makanya yang perlu kita contoh itu siapa? Rasulullah. Bahkan untuk kalau sosial, kita baik dengan orang lain harus baik, apalagi dengan keluarga. Ini kadang misalkan bapaknya kan, kalau dengan kawan-kawannya, mantapnya traktir misalnya kan, itu sampai pokoknya segala sesuatu diberikan. Tapi dengan anak bini itu malah perhatiannya tidak hati. Nah ini salah. Karena Nabi mengajarkan yang harus kita dahulukan itu keluarga kita. Apa kata Nabi? Khairukum li ahlihi. Yang terbaik di antara kalian itu adalah yang baik dengan siapa? Istri dan anak-anaknya. Wa ana khairum minkum. Dan aku ini sebaik-baik kepala keluarga dengan keluargaku. Makanya kita harus sayang dengan keluarga kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Ibu-ibu, mumpung hidup masih berkeluarga, masih ada galau suaminya, Bu? Masih ada galau, kecuali yang belum, Kalau belum, jangan nyari suami uang lagi, kan? Nah, yang masih ada suami, yang masih ada istri, walaupun umur 60 tahun, jangan tak romantis itu. Karena segala sesuatu itu ladak cantik baru terasa. Kalau ladak cantik ngapalah dulu. Tidak sayang dengan istri, tidak sayang dengan suami. Tidak apa-apa, walaupun 60 tahun dalam rumah tuh masih saling kusui, masih saling humor dan lain sebagainya. Ya tidak apa-apa. Jangan dalam kelamu saling perang kentut gitu. Nah bangun putih, apa bangun tubuhan? Nah itu kan, tak harmonis. Karena Nabi itu mencontohkan dengan keluarga itu harmonis, harmonis. Jadi pernah ada cerita, jadi Rasulullah itu ketika sedang di rumah bersama istrinya yang paling muda itu siapa? Aisyah. Aisyah ini lagi buat roti sagu dari gandum gitu. Nah Aisyah ini salah satu istri Nabi yang kurang pintar masak, kurang pintar masaknya. Buat roti, kemudian datang istri Nabi yang lainnya. Ada berapa istri Nabi itu? Banyak, kan? Nah, tapi jangan ditiru, Pak. Itu Nabi, bukan kita. Kita tiru akhlaknya, Pak. Jangan tiru yang banyak istrinya, Karena Nabi itu istrinya lebih dari satu, itu di luar nalar kita. Maksudnya seperti apa? Bukan karena hawa nafsu, intinya seperti itu. Aisyah itu sudah dinikahi, tidak serumah tinggalnya, dibalikan kepada ayahnya Abu Bakar, kembali ke Rasulullah setelah cukup sebagai seorang istri lah, seperti itu kan. Jadi ketika sedang buat roti tadi, datang si Saudah istri yang lain tadi, gitu kan. Saudah datang, Aisyah kawari, Saudah anak roti dah katanya kan, cicip roti ini. Lagi tidak galak makan roti katanya kan, ciciplah, tidak galak kata saudara tadi. Kata Aisyah tadi, ciciplah,
tidak galak kata Aisyah tadi kan. Agak tensinya naik Aisyah tadi. Cicitlah kalau tidak dilempar nih berarti ini tadi kan. Tidak galak kata Saudah tadi. Atau Nabi di samping mereka tadi kan. Dilemparlah hanya oleh Saudah tadi Aisyah tadi. Apa Saudah tadi? Dilempar kena nyampur dalam bekas lembu. Rasul tadi diam. Saudah tadi kata menghormati Nabi diam, jingok ke Nabi, gitu kan? Apa sih pendapat Nabi maksudnya setelah ini? Apa kata Nabi? Balas kata Nabi. Akhirnya dibalas oleh Saudah tadi. Dilempar dulu dengan roti tepung tadi. Saling lempar. Rumah ini lanjut penuh dengan tepung betaburan. Rumahnya tadi. Lalu kata ketika lagi ribut-ribut lemparan tadi, datanglah singa padang pasir. Siapa singa padang pasir? Umar bin Khattab. Tok. Assalamualaikum. Mendengar suara Umar tadi, dua istri Nabi ini tadi langsung berlari masuk kamar, ketakutan dengan Umar. Gitu kan? Waalaikumsalam kata Nabi kan. Masuk Umar. Masuk rumah, terkejut Umar tadi. Ada apa dengan Rasulullah katanya kan, cak kapal pecah, gitu kan? Tadi si Aisyah dengan ini tadi lempar-lemparan. Aisyah apa Umar tadi mendengar cerita itu marah, gitu kan? Aisyah dengan Saudah, gitu kan? Kenapa kalian lempar-lemparan ini? Kenapa kamu tidak takut dengan Nabi, gitu kan? Mereka tadi masuk kamar tadi, Umar tadi tidak keenaan. Mereka takutlah dengan dia daripada dengan Rasul. Dengan apa jawaban mereka pada dengan iyo kami takutlah denganmu daripada dengan Rasul. Karena apa? Karena engkau wahai Umar itu ghalisun syadidun. Engkau itu kasar, engkau itu keras lagi kasar katanya. Sedangkan Nabi itu lembut dan baik hati. Umar dengar omongan itu jadi tak keenaan, gitu kan? Oh ya sudah kalau saya itu kan, silakan dilanjutkan. Apa? Rasul menyikapi hal seperti itu Bapak Ibu, itu menyelesaikan masalah itu tanpa masalah. Bukan menyelesaikan masalah, timbul masalah lain, ADART, keluar bentakan dan lain sebagainya. Tidak perlu itu. Sekali lagi apa? Contoh akhlak Nabi. Nabi minta maaf berdua. Ini dicontoh oleh sahabat. Pernah ada kisah juga Bapak Ibu. Kisah seorang sahabat, dua orang sahabat, Abdullah bin Zubair dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Kisahnya seperti ini. Muawiyah dengan Abdullah ini punya kebun berbatasan. Batasannya ini tak kantik pagarnya, selain kan. Sama-sama punya pegawai yang jagai kebun. Suatu ketika pegawai Abdullah ini tadi ngadu ke Muawiyah. Muawiyah pada saat itu lagi di negeri Syam, kan? Abdullah pegawainya Muawiyah itu galak malingi kebun kita, galak ngambil buah kurma kita. Abdullah yang dengar saat itu langsung naik darah. Jadi saya ini Pak Bu, jangan bayangkan sahabat Nabi itu walaupun mereka itu soleh, mereka itu tidak berperang sama cak itu, mudah pengambilan juga. Contohnya Abdullah ini tadi, Abdullah bin Zubair ini Bapak Ibu adalah seorang yang kalau sholat itu lama. Sahabat terkenal sholatnya lama sehingga hinggap merpati di atas kepalanya. Hinggap merpati, saking lamanya sholat. Tapi dengan sesoleh itu masih pengambean, masih berperang. Akhirnya apa? Nulis surat Abdullah bin Zubair tadi kepada Muawiyah. Dikirim surat, dikirimkan. Muawiyah baca suratnya tadi, apa isinya tadi? Ya ibnu akilatal akbar, katanya. Wahai anak yang ibunya makan jantung, makan hati manusia. Siapa wanita yang makan hati Pak? Hindun. Ternyata Muawiyah ini tadi ibunya Hindun, disindir itu. Wahai anak yang ibunya makan hati manusia. Padahal Hindun ketika itu sudah beragama Islam dengan baik, sudah diterima, sudah beragama Islam. Dengan disindir itu teringat lagi masa lalunya. Muawiyah bin Sufyan tadi menyikapi sahabat yang ini tadi dibalas juga surat tadi. Apa kata
Muawiyah ibaratnya juga waya ibnu zatin nitoqaini waya ibnu hawarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cacian dibalas pujian. Kalau yang tadi nyaci ibunya, ini dipujinya ibunya oleh Muawiyah. Wahai anak yang ibunya dijuluki dua ikat pinggang. Karena dulu ibunya itu punya ikat pinggang dua. Ketika akan hijrah, satu dikasihkan kepada Nabi, satu untuk dia. Itu kan? Waya ibnu yang bapaknya kata Muawiyah tadi adalah pelindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah itu? Abu Bakar. Gitu kan? Ketika surat itu nyampai ke Abdullah tadi itu, nah inilah yang akan diambil hikmahnya dari cacian tadi dibalas dengan kebaikan. Dicaci kemudian dipuji. Seketika itu Abdullah membacanya langsung menangis. Ya Allah, akulah salah katanya. Akulah salah dengan Muawiyah. Seketika itu ngambil onta tanpa dikawal langsung pergi ingin menemui Abu Sufyan Muawiyah tadi. Perjalanan 2 hari 2 malam lebih kurang gitu. Naik onta tanpa didampingi siapa-siapa, tanpa menunggu untuk apa? Minta maaf. Setelah bertemu, wahai Muawiyah, aku minta maaf, akulah salah. Sebagai bentuk keseriusan aku minta maaf kata Muawiyah dan Abdullah tadi, kebun yang berbatasan dengan kita tadi, aku kasihkan denganmu. Biar tak jadi permasalahan, tak jadi permasalahan lagi. Nah, cak itu mereka bu. Kalau kita nggak disuruh minta maaf lah, aku gak galak, dia yang salah. Makanya kalau ada 2 orang bertikai itu, yang mulia yang minta maaf, bukan yang benar. Kalau orang bertikai itu tidak tadi yang benar dan tadi yang salah. Sama-sama salah. Kalau dia ngomong aku tidak salah, dia duluan yang ngomongnya aku dan lain sebagainya. Tapi tidak, yang duluan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, akhlak Nabi sekali lagi yang diikuti oleh para sahabat, tentu kita harus ikuti juga. Nabi ini sederhana walaupun Nabi ini banyak hartanya, tapi sederhana. Kita ini kadang kasihan dengan bapak-bapak, Pak. Kalau bapak-bapaknya nak kondangan dengan ibunya, lama nunggu di depan tuh, belum keluar istrinya tadi dari dalam kamar kan, belum keluar bu. Belum selesai, belum, masih berdandan. Dempul kiri, dempul kanan, gitu kan? Masih berdandan. Ditunggu kalau yang perokok itu mungkin habis 2 batang, 3 batang. Lah masuk kamar mandi belum selesai. Lah selesai tadi, lah nak siang. Lah tidak pun lagi bapaknya tadi nak pergi kondangan. Tak salah-salah, makai apa tadi? Makai gelang emas yang panjang-panjang, yang besar-besar, gitu kan? Padahal tertutup tadi. Nyampai di kondangan tadi sengaja. Nak panggil tadi, tolong ambil sedikit apa tadi itu kan, piring misalnya kan, ditarik baju tadi, biar apa? Biar ditingokan, ada emas dan lain sebagainya tadi. Tak boleh sombong, tak boleh. Jadi harus hidup sederhana, tapi juga jangan kebalikannya. Yang namanya nak ke tempat yang rapi itu Pak, yang harus minimal rapi. Jangan dari kebun, baru dari panen kopi langsung ke rumah, langsung berangkat kondangan misalnya, tidak etis juga. Tapi rapi, bersih, tidak berlebihan. Boleh berhias itu, boleh berhias, tapi tidak boleh berlebihan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah akhlak Nabi. Sekali lagi, Rasul itu adalah panutan kita, rahmatan lil alamin, yang kelak beliau itu yang akan kita minta syafaatnya. Kita berharap kaget yang dicari sikok-sikok tadi itu ada kita di situ Pak Bu. Makanya rajin-rajin sholawat. Di sini ada tak Bu? Lakinya yang agak nakal, jarang balik malam misalnya kan? Bacakan sholawat Bu. Bacakan sholawat. Nak menjaga hubungan keluarga itu, katik keluarga di dunia ini yang tak katik masalah. Benar tak Bu? Aku pernah Bu, tak pernah ada masalah selama keluarga. Tapi Rasulullah ngasih spirit membangun keluarga itu. Kalau kalian tertimpa masalah dalam keluarga, kata Rasulullah, maka mudah kata Rasul,
tengah malam bangunkan istrimu, tengah malam bangunkan suamimu. Minta kepada Allah, tayakuman, bangun untuk mengerjakan sholat malam. Kemudian apa? Berdoa kepada Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sampaikan itu kepada Allah dalam sujud kita. Apapun masalah itu, masalahnya besar, tapi kita punya Allah yang maha besar, tempat bersandar kita, tempat memasrahkan diri kita. Jangan sekarang baru ada masalah dikit, cuma terlambat ngasih duit bulanan, di post di media sosial, di Facebook pulau kan, saro punya laki ini kan, ditaruh, nah laribut katanya itu dengan lakinya, laribut dengan istrinya. Tidak boleh, karena orang lain yang dengar cerita kita itu tidak galak dengar kebenarannya. Yang penting dia dengar apa? Sesuatu yang bisa enak diceritakan. Digoreng-goreng ceritanya, akhirnya jadi buah bibir. Terbuka keluarga kita aibnya. Jangan boleh. Jangan kita ceritakan masalah keluarga kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada kutipan guru kami di Al-Azhar itu, Syekh Ali Jum'ah, dalam kitabnya At-Thariqatu Ilallah. Dalam kitab itu beliau menuliskan bahwasanya amal ibadah seorang hamba itu bainal qabuli war raddi. Ibadah kita di dunia ini itu ada dua pilihan semuanya. Yang pertama qabul, diterima, yang kedua ditolak. Salat kita tadi contohnya. Salat kita tadi itu amal tak diterima, ditolak. Benar kan? Bisa diterima kalau kita ikhlas, bisa ditolak kalau kita tidak ikhlas atau tidak cukup syarat dan rukunnya tidak diterima. Tapi kata beliau melanjutkan, Bapak Ibu, ini motivasi kita. Ada satu amalan yang kata beliau, yang ini pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun yang melakukan itu orang fasik sekalipun. Walaupun yang melakukannya orang fasik. Apa orang fasik itu, Pak? Mohon maaf, pelaku dosa-dosa besar, penzina, pencuri dan lain sebagainya. Kalau dia melakukan satu amalan ini, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan apakah itu? Beliau melanjutkan as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang pasti diterima oleh Allah itu, walaupun dilakukan oleh orang fasik, itu adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Artinya apa, Bapak Ibu? Untuk menimbulkan hubbun Nabi kita, untuk menimbulkan rasa cinta kita kepada Nabi, harus banyak-banyak ingat beliau. Lewat apa? Lewat syafaat beliau yang diterima, yaitu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Hidup kita bisa terarah, hidup kita bisa terukur, kita bisa menjalankan syariat kehidupan ini, Bapak Ibu. Jangan sholat harus khusyuk, gitu kan? Biar sholat kita terarah. Ibu-ibu kalau sholat itu harus lupakan ketika sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar itu, tinggalkan, tidak usah ingat urusan-urusan yang lain. Makanya kalau sholat jangan mengawikan sesuatu dulu. Biar apa? Biar tidak ingat, Bu. Contohnya subuh, bangun jam laksianan sebelum asar terbangun kan. Sebelum kita sholat tadi, kita hidup ke banyu dulu. Hidup apa? Biar setelah sholat masak air tadi, buat kopi untuk suami. Pas sedang sholat Allahu Akbar, tiba-tiba teringat tadi, nah banyu tadi lah masak dulu, gitu kan? Allahu Akbar. Rakaat kedua kita tambah cepat ke kan? Pas nak salam tadi, belum sempat zikir dan doa, kita pikiran sudah ke dapur. Ingat apa? Ingat yang ada di dapur tadi. Itu namanya setan ganggu kita. Pernah ceritanya saya ini, Pak. Kita tuh pernah ada ibu ngalami, kalau kami pernah ngalaminya. Sholat kita ini dirusak oleh setan gara-gara hal sepele. Kita kehilangan barang yang kita cari sebelum sholat itu. Kita cari tidak bertemu-bertemu. Tiba-tiba masuk waktu sholat. Ketika kita sholatnya isya misalkan 4 rakaat,
di rakaat kedua, tiba-tiba barang yang hilang tadi teringat dalam sholat. Woi, kunci tadi di bawah kasur. Lagi sholat. Yang cak itu tuh bukan khusyuk sholatnya, tapi karena kita khusyuk kita diganggu. Akhirnya apa? Cepat-cepat kita sholat tadi. Ingin memastikan pikiran kita tadi benar tak? Barang tadi itu tidak bantah. Akhirnya assalamualaikum kita bingung. Abonian barangnya tadi. Nah, artinya apa? Dalam sholat baik kita masih bisa diganggu. Makanya dalam sholat dulu takbir itu banyak disebutkan. Allahu Akbar itu. Ketika takbiratul ihram, sujud, ruku, i'tidal, dan lain sebagainya itu banyak untuk disebutkan. Namun agar kita senantiasa ingat bahwa dalam sholat ini kita sedang berhadapan dengan siapa? Dengan Allah yang Maha Besar. Tapi kita sering lalai, kita sering lupa, kalah oleh hidup dunia tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sekali lagi. Kalau kita nak niru Rasulullah, sholatnya bengkak sampai kaki, sampai Aisyah yang ada di samping beliau, ketika beliau Rasul itu setiap malam bangun kakinya bengkak tadi, sampai ditegur oleh istrinya tadi. Wahai Nabi kan maksum, Nabi lah dijamin masuk surga, masih nak sholat saya, istirahat dulu bangun saya itu kan? Apa jawaban Nabi? Singkat, jelas dan padat. Apabila aku abdan syakuro, walaupun aku lah dijamin oleh Allah, tapi apakah aku tak boleh jadi hamba yang bersyukur? Kata Nabi. Luar biasa sampai bengkak. Kalau kita hidau, bengkak kaki kita, tapi bukan oleh sholat, oleh apa? Sering makan yang lemak, makan yang manis-manis itu kan, akhirnya tidak kuat lagi. Jadi apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kesimpulannya, segala sesuatunya itu kita sandarkan jingok Rasulullah, biografinya, jingok akhlak Nabi. Dari hal-hal yang kecil baik itu jingok Nabi. Ibu misalnya kan, ibu jangan balik gitu kan, posisi lagi kan apa-apa ibu langsung naik kasur, tekangkang ke sana, tekangkang ke sini, itu kan tidak menuruti adab-adab dalam tidur itu yang diajarkan oleh Nabi. Padahal tidur kan ada adabnya. Kalau kita ingin hidup dengan Nabi, hidupkan sunnah. Minimal kita wudu, berdoa, kemudian dan lain sebagainya. Itu akhlak Nabi luar biasa. Kalau kita nak meniru sempurna, tidak bisa. Karena Nabi itu mencontohkan segala sesuatunya itu ada apa? Bisa kita tiru. Bangsa Nabi itu dakwahnya nak secepat kilat, mudah Nabi itu bantu. Dakwah misalkan itu kan, ada yang nak menghalangi, tidak perlu sahabat tadi kan, dakwahnya diam-diam kan, kemudian butuh waktu. Kalau Nabi galak langsung terang-terangan. Ada yang nak menghalangi tinggal minta tolong ke malaikat Jibril. Mereka nak ganggu malaikat diselesaikan. Tapi Nabi tidak. Segala sesuatu yang Nabi lakukan itu termasuk dakwahnya yang paling mudah. Ada apa? Agar bisa kita tiru selaku umatnya, tidak yang salah-salah. Karena Nabi juga merasakan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lah tengah 10 Makanya banyak cerita-cerita tentang kisah Nabi. Sekali lagi, kalau kita bahas tak akan selesai, tidak akan selesai. Tapi kita tadi yang jelas, cinta kita kepada beliau itu harus kita letakkan setelah siapa? Setelah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Nabi ini untuk renungan kita, la yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman, tidak sempurna iman di antara kalian umatku, kata Rasul, hatta akuna ahabba ilai, sehingga aku ini lebih dicintai, kata Rasul. Dari siapa? Min walidayhi, dari kedua orang tuanya, wa waladihi, dan anak-anaknya, wan nasi ajma'in, bahkan dari segala manusia yang ada di dunia ini. Aku harus dinomorsatukan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh kita. Jadi artinya apa? Setelah kita mengimani dan meyakini seyakin-yakinnya, asyhadu an la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, di saat yang bersamaan kita juga harus meyakini wa asyhadu anna Muhammadan
abduhu wa rasuluh, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tak boleh kita pisahkan. Syahadat kita tak sah kalau hanya kepada Allah. Misalkan asyhadu an la ilaha illallah, Nabi Muhammadnya tak kati, tidak sah. Harus sama, harus bergandengan. Artinya setelah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, intinya pada malam hari ini, selaku umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini, kita harus contoh akhlak Nabi, kita harus contoh perilaku Nabi, harus banyak-banyak rajin belajar, karena kewajiban menuntut ilmu itu tidak sampai tua, tapi sampai ajal tidak kaki lagi dan sudah memisahkan napas dari raga kita. Kalau masuk kubur selesai baru, terus belajar, terus tiru apa yang disampaikan oleh Nabi lewat hadis, cerita dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kita walaupun Nabi tidak kaki lagi, tapi kita masih bisa hidup dengan sunnah yang dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kita ingin nanti kehidupan kita di dunia ini selamat, dan di akhirat nanti juga akan selamat. Tak bisa selamat dengan amal ibadah kita, tidak apa-apa, tapi kita masih bisa berharap kita selamat lewat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Yang kami sampaikan ini ambil yang baik-baiknya, ambil yang bagusnya. Yang tidak baik dan bagus jangan diambil. Jangan keluar masjid ngambil yang bagus sedang. Omongan maksudnya, omongan yang baik-baik diambil, bukan barangnya yang diambil. Jadi kalau yang tidak baik dan bagus jangan diambil. Sekali lagi kita berharap senantiasa kita ikhtiar dan berdoa. Kita adalah bagian-bagian dari umatnya yang cinta kepada beliau, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku qouli hadza, inilah yang bisa kami sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca doa Fakaratul Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.